2025. Perkenalkan, aku Anandita Binti Suasna. Aku Intan Syahrini. Aku Sasmita Levina. Aku Evelyn Putri. Yang hari ini akan berbincang santai mengenai materi yang telah disampaikan ketika LKMM Polimorfia 2025 kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, aku dan teman-teman ingin memperkenalkan fakultas kami tercinta. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik alias FISIP. Jadi buat kamu yang masih bingung atau penasaran, yuk dengerin sampai selesai. Jadi FISIP itu apa sih? FISIP itu singkatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kita belajar tentang masyarakat, bagaimana hubungan antar manusia berjalan, gimana politik itu bekerja, dan gimana cara kerja lembaga pemerintahan. Pokoknya FISIP itu tempat buat kamu belajar memahami dunia dari sisi sosial dan politik. Katanya FISIP itu fakultas santai dan aku gak bisa menyangkal karena emang iya. Tapi justru karena santai itulah kita bisa mikir jernih soal isu-isu politik yang kadang berat. Dosen-dosennya juga santai banget, tapi tetap serius kalau bahas materi. Tapi jangan salah, belajar di FISIP itu nggak melulu berat dan serius. Malah banyak banget hal seru yang bisa kamu temuin. Misalnya kamu bisa belajar ilmu komunikasi yang bikin kamu paham gimana cara orang berinteraksi dan bagaimana kita bisa mengelola pesan supaya sampai ke orang lain dengan efektif. Atau kamu bisa belajar hubungan internasional yang bikin kamu ngerti gimana Indonesia berhubungan sama negara-negara lain di dunia. Selain itu, ada juga jurusan seperti sosiologi yang ngajarin kamu tentang struktur sosial, budaya, dan bagaimana pola perilaku manusia di masyarakat. Nah, ini penting banget buat kamu yang pengen tahu kenapa orang bisa berperilaku seperti itu dan bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik dan adil. Kamu pernah dengar soal ilmu politik? Di sini, kamu bakal belajar soal sistem politik, pemilu, partai politik, dan kebijakan publik. Seru banget karena materi ini bikin kamu paham gimana cara kerja pemerintahan dan gimana kita sebagai warga negara bisa ikut berperan aktif dalam demokrasi. Buat yang suka kegiatan di luar kelas, FISIP juga punya banyak organisasi mahasiswa dan kegiatan sosial. Kamu bisa join seminar, diskusi, hingga kegiatan kemanusiaan yang pastinya asik dan memperkaya pengalaman kamu. Kalau kamu suka debat, banyak juga lomba debat atau simulasi sidang PBB yang jadi ajang buat mengasah kemampuan argumentasi dan public speaking kamu. Nah, sekarang kita bahas soal prospek kerja. Banyak hal pekerjaan yang bisa kamu dapatkan setelah lulus dari FISIP. Misalnya, kamu bisa jadi staf pemerintahan, konsultan politik, jurnalis, humas, pegawai LSM, atau bahkan diplomat. Jadi pilihan karirnya luas banget dan enggak monoton. Satu lagi nih yang menarik, FISIP juga ngajarin kita buat jadi warga negara yang kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi selama kuliah, kamu gak cuma belajar teori, tapi juga praktik buat bikin perubahan positif. Kehidupan kampus FISIP juga seru banget. Kamu bakal ketemu teman-teman yang punya visi sama, saling support, dan bareng-bareng belajar serta berkarya. Suasana kampus yang hangat dan penuh diskusi bikin kuliah di FISIP nggak membosankan. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah sambil cari teman baru, belajar hal sosial yang bikin kamu makin paham dunia dan siap banget buat terjun ke masyarakat, FISIP adalah pilihan yang tepat. Oke guys, gitu dulu pembahasan kita tentang FISIP. Semoga kalian makin tertarik dan dapat gambaran lebih jelas tentang serunya kuliah di sini. Oke, next kita langsung membahas materi tentang LKMM Polimorfia 2025 dengan judul Pemimpin Beretika Lahir dari Kampus yang Berintegritas. Aku dan teman-teman membawakan judul ini adalah karena kami menyadari sebagai calon mahasiswa kami yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang mungkin akan menjadi pemimpin bangsa dapat melatih jiwa kepemimpinan dan memiliki integritas akademik yang dapat diciptakan dari kampus yang berintegritas juga yang menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan kejujuran. Oke, next nih aku dan teman-teman langsung saja ke inti podcast kali ini.
Yang di sini aku dan teman-teman akan mengulas nih terkait materi transformasi sosial dan kepemimpinan politik. Aku langsung pengen dengar jawaban dari KFV. Transformasi sosial itu yang seperti apa sih? Transformasi sosial itu seperti bagaimana adanya perubahan fenomena sosial seperti transportasi yang dulunya memakai BBM sekarang memakai listrik. Oh, seperti itu ya teman-teman jawaban dari KFV. Mungkin bisa ditambahkan KFV, perubahan sosial itu dapat mencakup apa aja sih? Dapat mencakup rupa, bentuk, sifat, dan watak. Oh, jadi jawaban dari KFV dapat berbentuk rupa, sifat, dan watak. Mungkin ada kali ya hal-hal yang berkaitan dengan transformasi sosial. Maksud saya contohnya seperti apa, di bidang-bidang yang seperti apa? Bisa di bidang komunikasi, transportasi, dan cara berpakaian. Oke, aku juga pengen tahu nih dari teman-teman yang lain nih. Ini pertanyaan spesial banget karena kita sebagai mahasiswa nih. Pertanyaan dari aku sebagai moderator kali ini kayak, adakah peran mahasiswa dalam masyarakat yang berhubungan dengan transformasi sosial? Langsung pengen dengar dari Kak Intan. Peran mahasiswa di dalam transformasi sosial di masyarakat. Yang pertama, agent of change, yaitu pembawa perubahan. Mahasiswa sebagai agent yang memulai perubahan. Yang kedua, Iron Stock, yaitu generasi penerus bangsa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, moral force, melindungi yang muda dan menghormati yang tua. Yang keempat, social control, kebenaran tidak berdasarkan fakta, melainkan melalui opini yang dibangun di media sosial. Yang kelima, guardian of values, menjaga nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan. Nah, berarti bisa disimpulkan ya teman-teman dari sini bahwa mahasiswa juga berperan penting dalam transformasi sosial. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya teman-teman dari jawaban yang telah dipaparkan oleh Kak Intan bahwasanya mahasiswa juga berperan penting dalam transformasi sosial. Oke, nextnya nih, terakhir tapi gak kalah penting, kesimpulan dari materi yang telah kami ulas hari ini apa nih? Aku mau dengar dari Kak Sasa. Kesimpulannya adalah transformasi sosial adalah perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman. Sudah, Ya. oke. Next, untuk materi kedua nih, aku dan teman-teman akan membahas materi tentang peran etika dan intelektual dalam kepemimpinan. Untuk pertanyaan awal sebagai pembukaan, apakah etika itu penting sih dalam kepemimpinan? Iya, sangat penting karena peran etika dalam kepemimpinan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu tindakan serta keputusan seorang pemimpin. Karena syarat menjadi pemimpin yaitu cerdas, komunikasi, dan kepercayaan yang sangat penting. Wah, keren sekali ya jawaban dari Kak Sasmita. Oke, apakah pemimpin itu, aku ingin tahu nih, maksud aku peran-peran pemimpin itu meliputi apa saja sih Kak Intan? Perannya itu meliputi 1. Membangun kepercayaan. Pemimpin yang ada bertindak dengan integritas, kejujuran, dan transparansi. Yang kedua, kepercayaan sangat penting untuk kerjasama dan loyalitas, menginspirasi serta menjadi teladan. Yang ketiga, tindakan seorang pemimpin adalah cermin bagi organisasi. Yang keempat, etika memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan pertimbangan terbaik bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan pribadi. Nah, jadi itu tadi peran-peran pemimpin teman-teman. Nah, tapi aku juga ingin tahu nih, apakah ada dampak sih jika seorang pemimpin itu tidak menerapkan etika dalam kehidupan kepemimpinannya? Ada dong, sebuah negara bisa hancur dikarenakan disorientasi di mana pemimpin tidak berkomitmen pada visi dan misinya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman dari jawaban KFV barusan bahwa etika itu sangat penting diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan manapun, termasuk kehidupan kepemimpinan. Nah, nggak berasa ya teman-teman, kita di podcast kali ini sudah memasuki materi terakhir. Materi terakhir ini sangat spesial karena langsung dibawakan oleh Ketua Umum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Kak Arya. Materi kali ini berjudul Manajemen dan Organisasi. Nah, di sini biar teman-teman tahu, manajemen dan organisasi itu apa sih? Manajemen organisasi adalah proses perencanaan,
perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya dalam sebuah organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, tapi apakah ada peran dan fungsi manajemen organisasi itu sendiri? Apa sih peran dan fungsinya? Untuk perannya berguna untuk memastikan jalannya suatu acara, meliputi mengatur arah strategi pengelolaan sumber daya. Dan untuk fungsinya mencakup perencanaan, memberi arahan, dan memotivasi anggota. Tapi di dalam manajemen dan organisasi itu sendiri apakah ada tantangan atau hambatan-hambatan sih, Kak? Tentu ada tantangan dalam menjalankan manajemen organisasi, yaitu keterbatasan waktu, komunikasi dan koordinasi, pendanaan terbatas, dan inovasi program kerja. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan kali ini adalah pentingnya peran etika dan manajemen organisasi dalam kepemimpinan. Nah, teman-teman, tak terasa nih kita sudah ada di penghujung podcast setelah aku dan teman-teman mengenalkan apa itu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Setelah kita membahas materi yang mungkin harapannya bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, apakah teman-teman sudah cukup tertarik untuk belajar tentang ilmu politik? Kalau kalian pengen belajar tentang masyarakat, politik, dan bagaimana kita berkontribusi buat perusahaan, visit Universitas Kadiri bisa jadi salah satu pilihannya. Di sini kalian bisa menggali pengetahuan dan punya ruang buat diskusi kritis tanpa tekanan berlebihan. Jangan ragu buat cari tahu lebih dulu tentang apa yang kamu butuhkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kami sampai detik ini. Sampai jumpa. FISIP itu singkatan dari Beni, singkat terserah. Jiwa kepemimpinan dan memiliki integritas akademik yang dapat diciptakan dari kampus yang berintegritas juga, yang menanamkan nilai moral. seru banget karena materi